Minasan konnichiwa, Muzikashi no Gono Nasu desu. Oke, pada kali ini kita akan masuki hari ke-12 ya, bab keempat buku Minna no Nihongo. Ya, ini merupakan bab yang sangat penting karena kita akan mempelajari kata kerja beserta perubahan-perubahannya ya. Jadi pastikan buat teman-teman perhatikan terus sampai selesai, kalau bisa sampai sesi berbayar ya, karena ini sangat-sangat penting untuk teman-teman ketahui. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan dulu ya apa aja yang akan kita pelajari pada video kali ini ya. Yang pertama adalah mengenai waktu ya, jam dan menit, kemudian hari dalam seminggu ya, lalu kata kerja bentuk mas ya, berikutnya ada partikel ni dan juga to, dari sampai ya dalam bahasa Jepang, kemudian kata bantu ne, lalu ya ini dia kata kerja beserta perubahannya ya, ini sangat penting untuk teman-teman ketahui ya. Berikutnya adalah kosakata dan juga huruf kanji ya. Jadi cukup padat ya kali ini karena ada 10 hal yang akan kita pelajari ya di bab keempat ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ke poin yang pertama, yaitu waktu ya, atau jam dalam bahasa Jepang. Ya, jadi sebenarnya untuk menyebutkan jam dalam bahasa Jepang ini cukup mudah, hanya tinggal menambahkan angka ya, dan ji ya. Ji ini kanjinya jam ya, yang kita udah pernah pelajari sebelumnya. Kalau untuk menit adalah fung atau pung ya, ada dua cara baca dari kanji fung ini ya, ini kanji menit ya. Jadi sebenarnya cukup simple. Ichiji ya, jam 1 ya, niji jam 2 ya, dan seterusnya. Nah, ini untuk lebih detailnya ya, dari jam 1 sampai jam 12 ya. Jadi sebenarnya pada umumnya mereka menyebutkan jam itu menggunakan angka 1 sampai 12 ya, dalam percakapan sehari-hari ya. Tapi kalau dalam situasi resmi atau acara TV ya, biasanya mereka menggunakan jam 1 sampai 24 ya. Ada juyoji, jugoji, dan seterusnya gitu ya. Nah, cara penyebutannya sebenarnya cukup simpel ya, seperti yang tadi udah saya sebutkan. Hanya tinggal menyebutkan bilangan plus ji ya. Misalnya ini ichiji ya, niji, sanji, yoji, goji ya, rokuji, shiji, hachiji, kuji, juji, juichiji, dan juniji ya. Yang perlu diperhatikan hanya angka 4, 7, dan 9 ya. Jadi bukan shiji tapi yoji, bukan yong juga ya, tapi yo ya, yoji. Kemudian jam 7 shichiji ya, jam 9 kuji ya, bukan kyuji ya. Jadi ini yang harus teman-teman hafal, jam 1 sampai jam 12 ya. Kemudian untuk menyebutkan pagi dan siang ya, AM dan PM ya kalau dalam bahasa Inggris ya, itu ada istilah gozen ya untuk AM, dari jam 12 malam sampai jam 12 siang, lalu gogo ya untuk PM, jam 12 siang sampai 12 malam ya. Jadi ini juga tolong diingat ya, dua istilah AM dan PM ini karena sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Oke, berikutnya adalah menit ya. Nah, jadi sebenarnya untuk menit ini sedikit lebih susah dihafal daripada jam. Karena seperti yang tadi saya bilang, kanji fung aja dibacanya ada dua cara baca ya. Bisa jadi fung, bisa jadi pung ya, tergantung angkanya yang mengikuti. Contohnya misalnya ipung ya, 1 menit ipung. Nah, ini juga bukan ichifung tapi ada kecilnya di sini ya. Jadi ipung. Ada 4 angka yang menggunakan kecil di sini, ada ipung, kemudian ropung ya, lalu hapung dan jupung atau jipung ya. Jadi ini ada kecilnya ya. Jadi tolong diingat. Kemudian yang standar hanya nifung ya dan gofung ya. 3 menit adalah sampung ya. Pakai pung untuk 3 menit. Sampung. 4 menit yompung ya. Ini bukan yo. Kalau jam tadi kan yoji, kalau ini yompung ya. Yompung. Oke, gofung dan ropung ya. 6 menit ropung. Nanafung ya, ini 7 nanafung. Hapung ya, 8 menit hapung. Kyufung ya, 9 menit kyufung, dan terakhir jupung atau jipung ya. Dua-duanya benar ya, tapi banyakan orang menggunakan jupung ya dalam percakapan sehari-hari ya. Berikutnya untuk menanyakan waktu ya, menggunakan kanji nan ya, nanji atau nampung ya. Ima nanji desu ka ya, contohnya ya, sekarang jam berapa gitu ya, ima nanji desu ka ya.
Kemudian untuk setengah jam atau 30 menit bisa dengan sanjupung atau hang ya. Jadi misalnya jam 1.30 menit ya ichiji sanjupung atau ichiji hang ya. Kalau dalam bahasa percakapan mungkin yang lebih sering dipakai adalah hang ini ya. Ichiji hang gitu ya. Oke, untuk jam dan menit ini harus teman-teman hafal ya dalam bab keempat ini. Karena begitu kita masuk ke bab 5, 6, dan seterusnya, ini udah secara otomatis akan muncul dalam contoh-contoh kalimat ya. Jadi harus teman-teman hafal. Oke, berikutnya kita akan memasuki pola kalimat bahasa Jepang ya. Jadi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu ya, pola kalimat dalam bahasa Jepang itu berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia itu SPO ya, subjek, predikat, objek, sedangkan bahasa Jepang adalah subjek, objek, dan predikat ya. Terbalik ya antara objek dan predikatnya dengan bahasa Indonesia. Contohnya seperti ini. Watashi wa gohan wo tabemasu ya. Saya nasi makan ya, urutan katanya ya. Tapi artinya ya adalah saya makan nasi gitu ya. Nah, jadi karena urutan katanya berbeda dengan bahasa Indonesia, maka biasanya teman-teman akan mengalami kesulitan pada saat merangkai kalimat ya. Tapi nggak apa-apa, itu adalah hal yang wajar ya, karena teman-teman masih baru belajar ya. Nah, pada saat merangkai sebuah kalimat ya, penggunaan partikel ini sangat penting ya. Kalau sebelumnya teman-teman udah belajar partikel wa ya sebagai penanda subjek atau topik kalimat ya. Tapi dalam sebuah kalimat lengkap yang disertai dengan objek itu membutuhkan partikel o ya. Jadi ini adalah partikel o sebagai penanda objek ya. Jadi nasi ini kan objek ya. Predikatnya adalah makan ya. Apa yang kita makan? Nasi ya. Jadi menggunakan partikel o sebagai penanda bahwa ini adalah objek ya. Jadi tolong diperhatikan ya, ini adalah contoh kalimat yang sangat-sangat simple ya. Hanya ada subjek, objek, dan predikat. Nah, di sini predikatnya adalah tabemasu. Ini merupakan kata kerja bentuk mas ya. Berasal dari kata taberu ya. Jadi kata tabemasu ini sudah mengalami perubahan bentuk. Aslinya adalah taberu ya. Nah, gimana caranya dari taberu menjadi tabemasu ya? Itu nanti akan kita pelajari ya. Oh ya, posisi kata keterangan ya dalam sebuah kalimat bahasa Jepang itu posisinya fleksibel ya, tapi umumnya sebelum objek ya. Jadi biasanya keterangan itu di sini. Misalnya makannya di kamar atau di kantin atau di mana gitu ya. Jadi biasanya keterangan tempat itu sebelum objek umumnya ya, tapi sebenarnya bisa juga di awal ya. Tergantung yang membuat kalimat tentunya. Nah, berikutnya ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui mengenai kata kerja bentuk mas ya. Jadi sebenarnya ada 4 bentuk ya. Mas ini bentuk positif, lalu masen bentuk negatif, mashita bentuk lampau positif ya. Masen deshita adalah bentuk lampau negatif ya. Nah, ada 3 hal penting yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah bentuk mas ini selalu menempel pada predikat atau kata kerja ya. Jadi yang bisa berubah ke bentuk mas ini hanya kata kerja ya. Bukan kata sifat atau kata benda ya. Hanya kata kerja. Berikutnya fungsinya adalah untuk menyatakan kesopanan ya. Jadi ketika kita menggunakan bentuk mas, itu artinya kita berbicara sopan ya. Kemudian bentuk mas juga bisa untuk menjelaskan kebiasaan ya, dan sesuatu yang akan terjadi di masa depan ya. Jadi ada 2 hal, kebiasaan atau sesuatu yang akan terjadi ya. Jadi belum terjadi. Itu adalah fungsi bentuk mas ya. Tapi kalau kita menggunakan mashita ya pastinya telah terjadi karena ini bentuk lampau ya. Tapi kalau bentuk mas saja, ini adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Oke, contohnya seperti ini. Watashi wa mainichi rokuji ni okimasu ya. Saya setiap hari bangun jam 6 ya. Menggunakan kata mas ya karena ini merupakan kebiasaan ya. Bisa untuk menjelaskan kebiasaan ya. Kebiasaan rutinitas sehari-hari bangun jam 6 ya. Oleh karena itu menggunakan mas ya. Nah, kata okimasu ini berasal dari okiru ya. Berubah menjadi okimasu ya. Nah, bagaimana caranya dari kata okiru bisa berubah menjadi okimasu itu nanti akan saya bahas di versi yang berbayar ya. Untuk lebih detailnya lagi. Oke, jadi ini adalah 3 poin penting yang harus teman-teman ketahui mengenai bentuk mas ya. Berikutnya kita akan masuki pola kalimat yang ada dalam buku Minano Nihongo ya. Yang pertama adalah Ima yoji 5 desu. Berikutnya
Watashi wa maiasa 6 ji ni okimasu. Ya, jadi ini yang udah kita pelajari tadi. Yang pertama, ima adalah sekarang, kemudian yoji gofung, ya, jam 4 lebih 5 menit, ya. Ima yoji gofung desu, ya, jam 4 lebih 5 menit. Kemudian watashi wa maiasa 6 ji ni okimasu. Saya, ya, setiap pagi, ya, ini maiasa setiap pagi. 6 ji ni okimasu. 6 ji jam 6, ya. Ini adalah partikel, ya, yang digunakan untuk menunjukkan waktu, ya, jam, hari, tanggal, dan seterusnya, ya. Itu menggunakan ni. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin mirip dengan pada, ya. Berikutnya adalah okimas, ya, bangun. Merupakan bentuk mas untuk menyatakan kesopanan dan juga kebiasaan, ya. Jadi setiap hari bangunnya jam 6, dan ini adalah bentuk sopan karena menggunakan mas, ya. Jadi ini cukup mudah, ya, saya rasa kalimatnya, karena kita udah mempelajari jam juga dan kata kerja bentuk mas, ya, dari kata okiru ini tadi, ya. Oke, kita lanjut ke pola kalimat berikutnya. Watashi wa kino benkyou shimashita, ya. Kino adalah kemarin, ya. Benkyou belajar. Lalu mashita ini, ya, tadi bentuk lampau dari mas, ya. Dari mas berubah menjadi mashita, ya. Benkyou shimashita, karena kino, karena kemarin, ya. Karena ini adalah kalimat lampau menunjukkan kemarin saya belajar, ya. Makanya menggunakan mashita, ya. Ini adalah bentuk lampau. Watashi wa kino benkyou shimashita, kemarin saya belajar, ya. Cukup mudah, ya, dari mas menjadi mashita. Nah, perubahannya adalah kurang lebih seperti ini, ya. Ini contohnya okiru, ya, okimas tadi. Kalau bentuk positif adalah okimas, negatifnya adalah okimasen, ya. Jadi su-nya diganti sen, ya, okimasen. Ini bentuk negatifnya. Non lampau, ya, ini. Maksudnya non lampau itu sekarang dan masa depan, ya. Berikutnya untuk yang bentuk lampau adalah okimashita. Su-nya diganti shita, ya, okimashita. Untuk lampau negatif adalah okimasen deshita, ya, dari sen ditambahin deshita, ya. Deshita ini adalah bentuk lampau dari des, ya. Okimasen deshita. Dari okimas menjadi okimasen, okimashita, okimasen deshita. Ini adalah 4 bentuk yang harus teman-teman hafal juga, ya. Kalau misalnya benkyou shimasu, ya, ini adalah benkyou shimasu menjadi benkyou shimashita, ya. Benkyou shimashita, benkyou shimasen, ya. Yang ini benkyou shimasen deshita. Jadi seperti itu perubahannya. Nanti teman-teman bisa latihan menggunakan kata kerja yang lain, ya. Dibuat bentuk positifnya seperti apa, bentuk negatifnya seperti apa, ya, lampaunya seperti apa, dan seterusnya. Oke, berikutnya kita lanjut ke contoh kalimat dalam percakapan, ya. Misalnya ada pertanyaan, ima nanji desu ka? Ya. Jawabannya 2時10分です。ニューヨークは今何時ですか? 午前0時10分です。Ya, jadi ima sekarang, ya. Nanji jam berapa? Ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Ya. 2時10分です。Sekarang jam 2:10 menit, ya. 2時10分です。Oh, ada kesalahan, ya. Di sini bukan fung tapi pung, ya. 2時10分です。ニューヨークは今何時ですか? Di New York, ya. Sekarang jam berapa? Gitu, ya. New York wa ima nanji desu ka? Gozen 0時10分です。Ya. Gozen berarti jam 12 malam sampai 12 siang, ya. Jadi ini jam 12 malam, ya. Reiji, ya. Jam 12 lebih 10 menit. Ya, 0時10分です。Di sini menggunakan gozen, ya. Saya rasa ini cukup mudah, ya, untuk teman-teman pahami karena kosakatanya udah kita pelajari sebelumnya, ya. Oke, berikutnya Yasumi wa nanyoubi desu ka? Doyoubi to nichiyoubi desu. Nah, di sini ada partikel baru, ya, yang kita pelajari, yaitu to, ya. Yasumi wa nanyoubi desu ka? Ini adalah kalimat pertanyaan, ya. Hari liburnya hari apa, gitu, ya. Nanyoubi ini adalah hari apa. Yasumi wa nanyoubi desu ka?
doyobi to nichiyobi desu. Hari Sabtu dan Minggu ya. Jadi partikel to ini fungsinya adalah untuk menyambung kata benda ya antara nichiyobi dan doyobi ya. Ini kan dua kata benda disambung dengan to ya. Artinya itu kurang lebih dan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi ketika ditanya hari liburnya hari apa, doyobi to nichiyobi, hari Sabtu dan Minggu ya. Nah, di sini kita akan mempelajari hari ya. Nama hari dalam satu minggu dari Senin sampai Minggu ya. Ini cukup penting, mudah-mudahan teman-teman bisa hafal ya. Mulai dari Getsuyobi, Kayobi, Suiyobi, Mokuyobi, Kinyobi, Doyobi, lalu Nichiyobi ya. Ini huruf kanjinya. Harus teman-teman hafal juga ya untuk kanji yang bagian awalnya aja ya. Yang tengah ini cukup susah ya, teman-teman nggak perlu hafal, nggak perlu belajar untuk menulis ini dulu. Tapi kalau bisa ya, kalau misalkan teman-teman bisa ya nggak masalah gitu ya. Tapi untuk materi dasar teman-teman hanya perlu menghafal yang bagian sini aja ya. Getsu, ka, sui, moku, kin, do, nichi ya. Plus yobi ya. Jadinya Getsuyobi, Kayobi, Suiyobi, Mokuyobi, Kinyobi, Doyobi, Nichiyobi ya. Ini harus teman-teman hafal ya di bab keempat ini. Jadi saya rasa untuk contoh kalimat yang kedua ini bisa dimengerti ya. Hanya penggunaan partikel to yang baru dipelajari untuk menyambungkan dua kata benda ya, mempunyai arti dan. Oke, kalau gitu kita lanjut ke contoh berikutnya. Ginko wa nanji kara nanji made desu ka? 9 時から 3時までです. Nah, ini juga ada hal baru yang harus teman-teman pelajari ya, yaitu kara ya dan made. Ini ginko maksudnya adalah bank A ya. Nah, kara ini artinya dari, made adalah sampai. Jadi dari jam berapa sampai jam berapa gitu maksudnya ya. Ginko wa nanji kara nanji made desu ka? Nah, maksud dari pertanyaan ini adalah bank A itu buka dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Nanji kara nanji made desu ka? 9 時から 3時までです ya. Dari jam 9 sampai jam 3 ya. Jadi teman-teman jangan bingung apanya yang dari jam 9 sampai jam 3 gitu ya. Jadi maksudnya adalah jam buka dari bank ini gitu ya. Nanji kara nanji made desu ka? Ya, 9 時から 3時までです. Ini cukup mudah, hanya tinggal menyebutkan waktu sebelum kara dan juga waktu sebelum made ya. Dari jam 9 sampai jam 3 ya. 9 時から 3時までです ya. Ini cara menggunakan kara dan made ya. Lalu ya ini bisa digunakan secara terpisah, maksudnya nggak harus satu paket ini ya. Nggak harus bergandengan antara kara dan made, tapi bisa juga dipisah ya. Hanya kara saja atau made aja gitu ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke contoh yang keempat. Maibang nanji ni nemasu ka? 11 ji ni nemasu ya. Jadi maibang itu setiap malam ya. Jadi tadi kan ada mainichi, ada mai asa, ya ini adalah maibang. Jadi setiap huruf kanji yang ada mai-nya ini biasanya artinya setiap ya, setiap apa di situ ya. Setiap hari, setiap pagi, setiap malam ya. Maibang nanji ni nemasu ka? Nemas dari kata neru ya, artinya tidur. Ini adalah partikel ya. Maibang nanji ni nemasu ka? Ya seperti tadi ya, untuk menunjukkan waktu. Setiap malam tidur jam berapa gitu ya maksudnya pertanyaannya. Nah, ini adalah kalimat pertanyaan sopan karena menggunakan mas ya. Nanji ni nemasu ka? Tidur jam berapa? 11 ji ni nemasu. Tidur jam 11 ya. Jadi ketika kita ingin bertanya dengan kalimat yang sopan itu harus menggunakan kalimat mas ditambah dengan ka ya. Tentunya ketika di sini ada kata kerja ya. Kalau di sini kata benda ya nggak bisa dengan mas, harus dengan des gitu yang udah kita pelajari sebelumnya ya. Bisa dimengerti ya contoh kalimat ini. Oke, berikutnya adalah mainichi nanji kara nanji made benkyou shimasu ka? Ya, ini kalimat pertanyaan ya. Asa 9 ji kara gogo 3 ji made benkyou shimasu. Oke, setiap hari mainichi ya. Nanji kara dari jam berapa? Nanji made sampai jam berapa ya. Benkyou shimasu ka? Setiap hari belajar dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Jawabannya asa ya, pagi. 9 ji kara dari jam 9. Gogo 3 ji made ya, jam 3 sore maksudnya di sini ya. PM ya. Sore ya, jam 3. Benkyou shimasu ya, belajar. Jadi jawabannya
dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore ya. Paham ya maksudnya? Penggunaan kara dan made ya. Di sini poinnya adalah teman-teman harus bisa menggunakan kara dan made dalam membuat sebuah kalimat. Oke, berikutnya adalah doyobi hatarakimasu ka? Iie hatarakimasen. Ya, ini kalimat pertanyaan juga ya. Doyobi Sabtu ya, hatarakimasu ka? Jadi kata hataraku ya, artinya kerja. Ya, hatarakimasu ka? Jawabannya iie hatarakimasen. Ya, bentuk negatif. Apakah hari Sabtu kamu kerja atau masuk kerja? Iye hatarakimasen. Enggak, saya enggak masuk kerja ya. Ini adalah bentuk negatif dari hataraku ya, dari hatarakimasu. Makanya menggunakan masen ya. Karena enggak kerja ya. Kalau misalkan dia kerja, hai hatarakimasu gitu. Jadi bukan masen. Dan ini juga menyatakan kebiasaan ya. Biasanya hari Sabtu kan memang nggak kerja ya. Jadi iye hatarakimasen. Cukup mudah dan simpel ya untuk contoh kalimat ini. Berikutnya kino benkyou shimashita ka? Ya. Ini adalah kalimat lampau ya. Iie benkyou shimasen deshita. Ya. Kino kemarin ya, benkyou belajar. Nah, ini bentuk lampau ya karena kemarin ya, benkyou shimashita ka? Dan juga bentuk pertanyaan ya karena ada partikel ka. Nah, sebenarnya kata shimas ini dari suru ya. Benkyou shimasu itu kan benkyou suru ya. Aslinya benkyou suru jadi benkyou shimasu ya. Ini teman-teman harus ketahui juga ya. Ini adalah bentuk kamus ya. Sebelum mengalami perubahan ya. Itu disebut kata kerja bentuk kamus ya. Nah, ini jawabannya iie benkyou shimasen deshita. Ya, ini juga bentuk negatif lampau ya dari mas. Karena kemarin dia nggak belajar, maka jawabannya iie benkyou shimasen deshita ya. Jadi jangan sampai bingung ya. Kalau misalkan masih belum mengerti, coba ya latihan dengan menggunakan soal-soal yang ada di buku Minano Nihongo ya. Oke, berikutnya adalah mainichi 10 ji made benkyou shimasu. Taihen desu ne. Oke, mainichi setiap hari ya. Tadi mainichi setiap hari, 10 ji made benkyou shimasu. Setiap hari belajar sampai jam 10 ya. Mainichi 10 ji made benkyou shimasu. Taihen desu ne. Nah, ini adalah akhiran ne ya. Ini bukan partikel ya, ini hanya akhiran. Taihen desu ne. Nah, taihen ini berat ya. Taihen desu ne, berat bukan berat beban ya, tapi berat secara mental gitu ya, secara fisik gitu ya. Taihen desu ne. Nah, akhiran ne bisa digunakan pada dua kondisi ya. Yang pertama adalah pada saat mengharapkan persetujuan ya. Seperti taihen desu ne gitu ya. Oh, berat juga ya gitu. Atau pada saat memberikan penegasan ya. Tapi di sini adalah untuk mengharapkan persetujuan. Seperti ya, mungkin dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini ya. Oh, berat juga ya gitu. Jadi kata ya gitu ya. Taihen desu ne. Nah, jadi seperti itu penggunaan akhiran ne ya. Nanti akan ada juga contoh yang lain ya. Oke, berikutnya adalah Yamada-san no denwa bango wa 871 no 6813 desu. 871 no 6813 desu ne. Ya, jadi ini adalah contoh kalimat pada saat memberitahu nomor telepon ya. Yamada-san no denwa bango ya, nomor telepon Yamada-san ya. Denwa bango ini adalah nomor telepon. Lalu ini adalah nomornya ya. 871 no 6813 desu ya. Nah, di sini menggunakan partikel no ya, fungsinya adalah untuk menggabungkan antara dua nomor ya. Kalau di Indonesia mungkin ini mirip seperti kode area ya, misalkan 021, 031 gitu ya. Dan ini nomornya. Nah, itu disambung dengan partikel no ya pada saat menyebutkan nomor telepon ya. Nah, ini akhiran ne ya digunakan untuk memberikan penegasan ya. Jadi dia mengulang nomor teleponnya. 871 no 6813 desu ne. Ya, jadi untuk memberikan penegasan. Nomornya ini kan ya, udah bener ya gitu ya. Dia untuk memastikan, makanya diulang lagi. Ini fungsi kedua dari ne ya, akhiran ne. Tapi kalau teman-teman masih ada yang sedikit bingung antara mengharapkan persetujuan dan memberikan penegasan, nggak apa-apa ya. Semakin sering nanti teman-teman ketemu dengan contoh kalimat, lama-lama akan bisa memahami sendiri ya kapan penggunaan akhiran ne ini gitu. Yang penting secara teori teman-teman udah mengerti ya.
digunakan untuk mengharapkan persetujuan dan memberikan penegasan. Oke, untuk materi sesi gratis cukup sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut lagi, silahkan cek link di kolom deskripsi di bawah untuk lanjut ke sesi berbayar. Karena cukup penting juga ya, di sana saya akan melanjutkan percakapan, lalu membahas mengenai kata kerja ya, dan juga perubahan kata kerja. Ya. Di samping itu kita juga akan mempelajari kosakata dan huruf kanji. Ya. Dan juga seperti biasa ya, akan ada kuis kosakata, huruf kanji, dan materi slideshow ini akan saya berikan kepada teman-teman semuanya. Ya, jadi silakan cek di kolom deskripsi di bawah. Oke, sampai sini dulu untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sudah, mata.